Stop lagi sama ayah andung lagi. Lihat pemandangan ini ayatnya pas banget. Kalla wal qamar wal laili id adbar. Insyaallah mudah-mudahan kelihatan tuh di layar. Wasubhi idza asfar dan subuh apabila sudah mulai terang. Ini Usbab sama ayah andung lagi di sini nih. Tuh. Sudah. Oh, ayah andung udah bilang terang tuh. Nah, itu para bunda lagi pada di musola di sana tuh di situ. Jadi pada ngumpul di musola. Ayah andung di sini sambil ngopi-ngopi ya, sambil ngeliat indahnya pagi sama guru kita nih, Usbib. Nah, Usbib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Jadi lagi nonton keindahannya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalla wal qamar. Alhamdulillah. Wal laili idadbar. Subhi idza asfar. View-nya dapat ini. Pas bisa. Usai bicara tentang neraka Sakor, tahukah engkau apakah neraka Sakor yang tidak menyisakan dan tidak membiarkan orang yang ada di dalamnya, yang menghanguskan bashar, kulit. Kenapa ada pertanyaan, kenapa dalam surat Al-Mudathir ini manusia sering disebut sebagai Al-Bashar? Kenapa sering disebut sebagai Al-Bashar? Karena ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bashar itu dari kata ini, Basharoh kulit, dan manusia itu termasuk salah satu makhluk Allah yang kulitnya terekspos. Biasanya makhluk-makhluk Allah yang lain, hewan-hewan, nah itu tertutup dengan bulu-bulu, dengan rambut-rambut. Sementara yang terekspos, nah ini manusia kebanyakan kulitnya terekspos, maka disebut sebagai al-bashar, manusia. Jadi itu pertanyaan kalau nggak salah dari Bunda Hidayati, dan mungkin ayah bunda yang lain juga bertanya-tanya kenapa dalam Al-Quran manusia disebut An-Nas, ada Al-Insan, ada Al-Bashar. Nah, ini menggambarkan perihnya neraka Sakor itu, nah bisa menghanguskan bashar, kulit, dan itu akan membuat ayah bunda rasa sakit siksa api neraka itu bakal dirasakan karena yang merasakan pembakaran di tubuh itu kulit. Jadi kalau kulitnya udah angus, udah sampai ke tulang atau ke daging, maka rasa perih itu udah nggak ada. Karena syaraf itu adanya di kulit, di bashar. Dan neraka Sakor sudah diceritakan sama Allah, dikasih tahu juga tentang penjaganya, bahkan di ayat 31 cerita itu tentang nggak ada yang tahu para penjaga neraka Sakor itu kecuali Allah. Orang-orang yang beriman, ahlul kitab tambah yakin, orang yang di hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir malah meremehkan mata aradallah bihada masalah. Kazalika yadillallah man yasha wa yahdi man yasha. Allah dengan itu bisa menyesatkan orang yang Allah kehendaki, dan Allah beri petunjuk buat orang yang Allah kehendaki. Dengan contoh yang simpel bisa jadi tergelincir menjadi orang yang sesat. Atau dengan contoh yang simpel boleh jadi ada orang yang mendapatkan hidayah. Dan jumlah tentara Robmu hanya Allah yang tahu. Dan itu peringatan buat siapa? Lil Bashar, buat manusia. Karena itu manusia harus ingat hidup itu siklus. Masuk di ayat 32. Jangan. Jangan kayak begitu. Wal qamar, demi bulan. Bunda, nggak usah siklus bulan dengan matahari yang setiap hari berganti. Bulan sendiri punya siklusnya. Mulai dari bulan Sabit di awal bulan,
Bulan sabit juga di akhir bulan seperti sekarang nih. Malam 27, nah itu bulan sabit. Ada bulan pertengahan. Jadi bulannya kelihatannya setengah. Nanti akan bulan pada posisi puncaknya tanggal 13, 14, 15 itu purnama. Namanya Ayamul Bid. Semuanya ada siklus. Semua makhluk punya siklus. Dari kecil, remaja, dia sempurna, nanti ada yang berkurang, berkurang, hilang. Kalla wal qamar. Jangan kayak begitu. Demi bulan. Belajarlah dari siklus itu. Belajar juga dari siklus malam dan siang. Walaili id adbar. Nggak melulu malam tuh senantiasa gelap. Ujungnya pasti ada cahaya. Nggak melulu siang itu terang. Ujungnya pasti ada gelap. Walaili id adbar. Demi malam ketika mulai berlalu. Dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Katakan, aku berlindung kepada Allah pemilik waktu subuh dari kejahatan yang Allah ciptakan dan dari gelap malam ketika idza waqab, ketika sudah makin gelap, makin pekat. Jadi malam tuh bisa amat pekat sampai kalau tidak ada lampu mata kita udah nggak bisa melihat sama sekali. Tapi ada malam di awalnya dan di akhirnya malam yang kita masih bisa menatap itu, ayah bunda. Waktu malam berganti jadi siang, siang berganti jadi malam. Nah itu siklus, ayah bunda. Walaili id adbar. Demi malam ketika sudah mulai berlalu. Ada orang yang hidupnya gelap, nanti bisa dapat hidayah Allah jadi terang. Ada. Dan jumlahnya banyak. Jangan kecil hati, wahai para pendosa. Kalau kalian masih mau bertaubat pada Allah, maka hidup kalian bisa terang. Orang-orang yang belum mau menerima Islam, begitu masuk Islam, semua dosa-dosanya hapus. Karena Islam yamhu ma qablahu, menghapus semua kesalahan yang diperbuat oleh manusia. Begitu dia masuk Islam, dosa-dosanya hilang. Nanti ayah bunda bakal ketemu dalam surat Al-Furqan ayat 70-an. Ila man taba wa amana wa amila amalan salihan. Faulaika kafirullah anhum sayyiatihim hasanat. Yubadilullah anhum sayyiatihim hasanat. Wa kana Allah ghafurur rahim. Nanti cari ya mak ya bunda ya. Orang yang syirik, orang yang zina, membunuh orang. 3 dosa besar. Satu aja dilakukan masuk neraka jahanam. Tapi dia syirik, dia zina, dia membunuh orang. 3 dosa besar itu ilaman taba kalau diganti dengan taubat, wa amana lalu beriman, wa amil amalan solihan dia melakukan amal-amal soleh. 3 dosa besar ganti dengan 3 amal hebat, taubat, iman, amal soleh. Maka yang mengerjakan itu yubadillahu anhum sayyiatim hasanat, semua kesalahan-kesalahannya Allah tukar dengan pahala. Kalau dosanya setinggi gunung itu juga langsung jadi putih. Pahalanya sebesar itu. Mudah bagi Allah. Nah, demikian orang yang hidupnya gelap seperti demi malam id adbar. Kalau mereka mau bertaubat, maka gelap malam bakal hilang dengan sinar pagi. Jadi ayo taubat, ayo kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Wasubhi idza asfar, dan subuh apabila sudah mulai terang. Kalau dalam surat apa tuh?
Wasubhi idza tanaffas. Nah, PR tuh. Surat apa? Udah pernah kita pelajari itu. Dalam surat apa? Ada yang tahu nggak? An-Nazi'at. Was At-takwir. Ay- An-Nazi'at. salah, Bunda. Anaziat belum. Takwir. At-takwir Takwir. belum. Belum. Al-fajr. Belum ya? Apa ya? Cari lagi. Wasubhi idza tanafas. Demi subuh ketika mulai bernafas. Jadi oksigen paling indah, paling nikmat adalah ketika lagi Surat subuh. Al-Fajr. Wasubhi idza tanafas. Bukan al-fajar. Ini main tebak-tebakan ini. Cari ya. Setelah at-takwir. Surat Al-Fajr. Tuh, takwir tuh. Tadi Iya. pagi itu Usbik udah bacain itu. Ini kenapa duduknya jadi begini aneh. Nah, jadi jadi wasubhi idza tanafas subuh ketika sudah terasa bernapas. Jadi Sekarang oksigennya. Asyam. Masih nebak lagi. Asyams. Jadi subuh sudah saat bernapas. Nah, ya Bunda, sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa urusannya sama Al-Walid bin Mughirah? Nanti bakal ketemu tuh ayah Bunda. Semuanya hidup bakal jadi kelam, hidup bakal susah, kecuali nanti bakal ketemu ayat 39. Illa ashabal yamin. Orang yang ashabul yamin masuk surga fi jannati yatasaalun. Maka mereka saling bertanya tuh nanti di surga. Si Fulan mana ya yang pernah korupsi ratusan triliun? Si Fulan mana ya yang pernah bikin pagar laut 30 kilometer? Ntar begitu. Jadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa berkuasa, nanti kalau di dunia nggak dibalas, nah ntar di akhirat, ntar para ashabul yamin pada nanya, mana tuh si Fulan ya? Mana tuh si Fulan ya? Hai Bunda, kalau ada kezoliman yang belum terbalas sampai kita mati, ayah Bunda, pokoknya ntar di sorga kita bakal tanyain mana si Fulan, kemana si Fulan. Dan nanti bakal kita tahu tuh. Karenanya Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita sabar rupanya sampai akhirat. Wahai orang-orang yang beriman, Allah nyuruh kita bersabar tuh sampai akhirat. Jadi begitu kita mati, matinya masih sakit hati, masih ngerasa terzolimi, tenang, tenang. Sama seperti kalau Rasulullah SAW dicaci, dihina, agama dihinakan, Al-Quran dilecehkan. Terus kelihatannya belum ada pembalasannya, belum ada balasan buat orang zolim. Tenang. Pokoknya bersabar. Nanti Allah yang balas. Itu yang dari mulai sa'usulihi sakor. Wa ma'adraka masakor. Terus. Dan ini sekarang kalau udah habis ngegibahin Al-Walid bin Mughirah, nah, maka kemudian ini hiburan dari Allah buat kita orang beriman. Kalla wal qamar. Wal layli id adbar. Wasubhi ida asfar. Nanti bakal Allah kasih tahu inna la ihdal kubar nadhira lil bashar. Jadi terus cerita. Kita sabar aja. Nanti insya Allah kita nih orang-orang yang termasuk ashabul yamin. Golongan kanan yang akan masuk ke dalam surga yang nanti saling bertanya. Kemana tuh? Anil mujrimin masalah kukum fisakor. Jadi ya bunda, kalau nggak kebagian proyek-proyek batil di dunia, tenang aja. Nanti di akhirat mereka dapat minuman surga juga nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti dalam surat Al-A'raf ayah bunda bakal tahu tuh orang-orang penghuni neraka teriak kepada penghuni surga, "Woi, bagi dong minuman yang Allah kasih sama kalian seteguk aja." Dan kalau kita nggak kebagian di dunia tentang proyek-proyek kebatilan,
jangan kecil hati. Mereka tuh setetes air surga aja nggak dikasih sama Allah. Nah dicari dalam surah Al-A'raf. Ayah bunda bakal ketemu. Nah jadi orang beriman tuh disuruh sabar sampai akhirat disuruh sabar. Tapi begitu tahu kenikmatannya, ayah bunda, ya Allah, rupanya benar. Ini harus jadi pelajaran buat ayah bunda. Pelajaran ini selalu uspo pegang. Yang benar pasti menang. Yang salah pasti kalah. Coba pulang. Yang benar pasti menang. Yang salah pasti kalah. Urusan kapannya Allah yang tentukan. Pokoknya yang benar pasti menang. Yang kalah pasti yang salah pasti kalah. Jadi nggak pernah ketukar. Kalau kelihatannya ketukar ayah bunda itu cuma hanya sekedar fitnah ujian buat kita semuanya. Itu ada orang salah tapi kok kayaknya menang Usbok? Enggak. Itu cuma sebentar. Nanti ujungnya pasti kalah yang salah itu. Dah, udah jam 6. Ayah Andung sama rombongan mau berkebun katanya. Jadi mau nyangkul-nyangkul, mau juga ngurusin ayam sama kambing. Jadi kita mau naik ke atas. Nah, masih banyak kegiatan. Integrated farming. Integrated farming, kata Ayah Andung. Insya Allah. Jazakumullah ya Bunda. Sampai jumpa lagi besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Ustaz. Terima kasih.